Halo, perkenalkan nama saya Dina Septiani, mahasiswi program studi administrasi bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas topik mengenai kapan seorang ekspatriat membayar pajak di Indonesia. Teman-teman, pernah dengar gak sih cerita orang asing yang kerja di Indonesia? Terus tiba-tiba kena tagihan pajak yang cukup besar. Banyak yang mengira bahwa begitu punya visa kerja, otomatis langsung wajib bayar pajak di sini. Padahal itu semua keliru. Yang menentukan bukanlah visa teman-teman, tapi status domisili pajak. Dan ada satu angka yang jadi kunci dari semuanya, yakni 183 hari. Di video ini, kita akan bahas tuntas kapan sebenarnya seorang ekspatriat mulai wajib pajak di Indonesia. Lewat dua studi kasus yang akan kita bahas selanjutnya. Setiap kali ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, pertanyaan yang paling sering muncul selalu sama. Sejak kapan sih mereka wajib bayar pajak penghasilan di sini? Banyak yang berasumsi bahwa begitu visa kerja terbit, maka kewajiban pajak otomatis berjalan. Tapi, aturan pajak kita tidak sesederhana itu, teman-teman. Undang-undang pajak penghasilan justru menetapkan patokan yang jauh lebih teknis, yaitu status domisili pajak, bukan status keimigrasian. Salah satu tolak ukur umum dipakai konsultan pajak maupun tim HR adalah batas keberadaan 183 hari atau dalam periode 12 bulan. Kedengarannya cukup simpel, tinggal hitung kalender kan? Tapi ternyata tidak, teman-teman. Ada berbagai cara menghitung hari kehadiran, dan bahkan ada jalur lain yang bisa membuat kewajiban pajak muncul jauh lebih cepat. Bahkan sejak hari pertama seseorang datang ke Indonesia. Pajak internasional yang menentukan kewajiban pajak seseorang itu adalah konsep domisili fiskal, bukan kewarganegaraan di paspor, teman-teman. Dari situ lahir dua status, yakni subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021, seorang warga negara asing dianggap SPDN kalau memenuhi salah satu dari 3 syarat, yaitu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam rentang 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia sambil punya niat untuk menetap. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka statusnya tetaplah SPLN. Nah, soal niat menetap ini menarik, teman-teman. Itu tidak cuma bisa diucapkan saja. Harus dibuktikan lewat dokumen resmi seperti kitas, kitab, atau kontrak kerja yang masa berlakunya lebih dari 183 hari. Agar lebih konkret, mari kita pakai contoh kasus nyata. Kim Tae-hyung, warga negara asal Korea Selatan, ditempatkan di sebuah proyek konstruksi di Jakarta. Kim datang lewat 2 kali kunjungan kerja terpisah dalam rentang 12 bulan, tanpa kontrak kerja jangka panjang dan tanpa kitas ataupun kitab. Artinya, status pajaknya murni ditentukan oleh akumulasi hari kedatangannya. Dan poin pentingnya, perhitungan 183 hari ini berdasarkan periode 12 bulan bergulir, bukan tahun kalender. Nah, kalau ekspatriat mulai kerja di bulan Agustus, maka hitungannya dimulai dari tanggal kedatangan dia, bukan menunggu 1 Januari, teman-teman. Dan hari-harinya tidak harus berurutan. Kunjungan pertama dan kedua tetap dijumlahkan. Dalam kasus Kim ini,
Begitu hari ke-183 tercapai, maka yang jatuh di tengah kunjungan keduanya, dia resmi berubah status jadi SPDN. Padahal secara kalender belum genap 1 tahun sejak kedatangan pertamanya, bukan? Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan David Muller. Beda dari Kim, David sejak awal sudah mendatangi kontrak kerja selama 24 tahun dan punya kitas aktif. Karena dua dokumen ini membuktikan niat menetap, maka status SPDN David langsung berlaku sejak hari pertama dia datang ke Indonesia. Tidak perlu menunggu sampai hari ke-184 hari seperti Kim. Nah, teman-teman, perbandingan ini menunjukkan satu hal penting. Apa itu? Penentuan status pajak seharusnya dilakukan sejak awal penugasan dengan mengecek durasi kontrak dan kelengkapan dokumen imigrasinya. Bukan cuma menunggu pasif sambil menghitung hari. Begitu teman-teman. Nah, lalu apa sih bedanya secara pajak? Begitu status SPDN melekat, maka penghasilan yang dikenakan pajak bukan cuma yang diterima di Indonesia saja teman-teman, tapi seluruh penghasilan di dunia, seperti gaji, sewa aset, dividen, semuanya digabungkan dan dilaporkan di SPT tahunan. Dan untungnya, pajak yang sudah dipotong di negara asal bisa dikreditkan lewat PPh pasal 24, jadi tidak akan terkena pajak berganda teman-teman. Dan sementara itu, selama masih SPLN, penghasilan dari sumber di Indonesia dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif dasar 20% dari penghasilan bruto. Nah, tarif ini bisa ditekan apabila kalau negara asalnya punya perjanjian pajak berganda dengan Indonesia dengan syarat harus menyerahkan dokumen SKD WPLN-nya. Kita lihat lagi kasus Kim. Sebelum hari ke-183, di kunjungan pertamanya, dia dapat honorarium proyek sekitar 80 juta rupiah. Karena Indonesia punya tax 30 dengan Korea Selatan, dan Kim menyerahkan SKD WPLN-nya tepat waktu, maka tarifnya bukanlah 20%, melainkan 10% sesuai P3B. Jadi PPh 26 yang dipotong cuma 8 juta, dan honorarium bersihnya sekitar 72 juta rupiah. Tapi, coba bayangkan, kalau semisalnya Kim telat menyerahkan SKD WPLN-nya, otomatis tarif domestik 20% yang berlaku, maka potongannya menjadi 16 juta rupiah, 2 kali lipat dari sebelumnya. Selisih 8 juta ini murni gara-gara kelalaian administrasinya sendiri, bukan karena aturan pajaknya yang berbeda. Dari dua studi kasus tadi, kelihatan jelas kenapa sih salah satu menentukan titik mula status pajak itu bukanlah hal sepele, teman-teman. Kalau perusahaan mengira seseorang ekspatriat masih SPLN, padahal kontraknya sudah jelas selama 2 tahun, maka potongan pajaknya bisa kurang bayar dan itu bisa kena sanksi bunga sekitar 2% per bulannya. Dan sebaliknya, kalau salah hitung ke arah lain, maka seorang ekspatriat bisa dipotong pajak berlebihan. Jadi, ada 3 hal poin penting yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman. Pertama, kewajiban pajak ekspatriat ditentukan oleh status domisili fiskal, bukan kewarganegaraannya. Lalu yang kedua, ambang 183 hari dihitung kumulatif dalam 12 bulan bergulir dan bisa kalah cepat dari jalur niat menetap lewat kitas, kitab, atau kontak kerja panjangnya. Dan ketiga, begitu status SPDN aktif, maka seluruh penghasilan global ekspatriat itu kena pajak, tapi bisa dikreditkan lewat PPh pasal 24. Dan buat perusahaan dan HR, evaluasi status pajak ini idealnya dilakukan sejak hari pertama penugasan, bukan menunggu sambil menghitung hari secara pasif, teman-teman. Dan bukan ekspatriat sendiri, penting banget paham bagaimana sih dokumen imigrasi dan durasi kontrak kerja bisa mempengaruhi status
pajak mereka. Itulah dia pembahasan soal batasan 183 hari dan kewajiban pajak ekspatriat di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.